Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi COVID-19. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkaitan dengan klasifikasi iklim pada bab dinamika atmosfer. Oke, sebelumnya kita telah pelajari bahwa iklim itu bedanya dengan cuaca itu berdasarkan tempat dan waktu, ya. Kalau iklim itu tempatnya luas, waktunya lama, sementara cuaca itu tempatnya sempit dan waktunya cepat. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas itu berbagai macam atau klasifikasi iklim. Tapi di sini saya akan bahas 5 klasifikasi iklim yang harus kalian ketahui. Yang pertama, di situ ada iklim matahari. Apa sih itu iklim matahari? Iklim matahari ini iklim yang didasarkan pada garis lintang, ya, atau garis ekuator atau garis khatulistiwa, di mana pada iklim matahari ini itu terbagi menjadi 4 iklim. Ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Di mana masing-masing iklim ini memiliki kategori yang berbeda-beda. Ya, saya bahas satu persatu. Di sini yang akan saya bahas pertama itu berkaitan dengan iklim tropis, bahwa iklim tropis ini terletak pada lintang 0 sampai 23,5 derajat, itu baik lintang utara ataupun lintang selatan, yang notabene itu berada di kawasan Asia Tenggara, khususnya wilayah Indonesia, karena kita berada di negara Indonesia. Ya, dimana nanti di sini di iklim tropis itu akan terbagi menjadi 2 musim, musim panas dan musim penghujan. Oke, lanjut. Untuk yang kedua ada iklim subtropis. Kalau tadi yang pertama itu iklim tropis 0 sampai 23,5. Terus yang kedua ini ada iklim subtropis, berarti level lintangnya itu lebih tinggi. Di sini dari 23,5 derajat sampai 40 derajat, baik itu lintang utara ataupun lintang selatan, ya. Yang ketiga di sini ada iklim sedang. Biasanya ini sudah masuk 4 musim, ya. Ada musim gugur, semi, terus musim panas dan musim dingin. Dimana di sini untuk kategori lintangnya itu sudah lebih tinggi, karena di sini sudah masuk ke level 3, bahwa untuk iklim sedang itu kategori lintangnya antara 40 sampai 60,5 derajat lintang utara ataupun lintang selatan. Dan yang paling terakhir atau iklim dingin ini biasanya berada di kawasan kutub utara ataupun kutub selatan. Ini dengan kategori lintang 60,5 derajat sampai 90 derajat, baik itu LU ataupun lintang selatan. Itu berdasarkan iklim matahari. Saya tekankan lagi, iklim matahari itu berdasarkan garis lintang atau garis ekuator atau garis khatulistiwa, ya, dimana karena kita negara Indonesia itu berada posisinya tepat di garis khatulistiwa, berarti kita memiliki iklim tropis, ya. Next, untuk yang kedua di sini ada iklim Junghun. Kalau yang pertama tadi klasifikasi iklim matahari, yang kedua ada iklim Junghun, bahwa iklim Junghun ini kategorinya berdasarkan ketinggian tempat dan vegetasi. Bisa dilihat di paparan bahwa di situ ada kategori iklim atau daerah panas, daerah sedang,
daerah sejuk dan daerah dingin, di mana di situ ada kategori ketinggian tempatnya. Untuk daerah panas itu kategori ketinggian tempatnya itu 0 sampai 600 atau 700 mdpl. Apa sih itu mdpl? Pasti kalau kalian yang sering naik gunung itu kata mdpl itu tidak asing lagi. mdpl itu meter di atas permukaan air laut, ya. Bahwa untuk kategori iklim yang pertama itu daerah panas, kategori berdasarkan Junghun itu 0 sampai 600 meter dengan vegetasi padi, tebu, jagung, atau yang notabene itu tanaman yang bisa tumbuh di daerah panas. Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, di situ ada daerah sedang, berarti ketinggiannya lebih tinggi daripada level yang pertama. Dimana untuk yang kedua di situ ketinggiannya 600 sampai 1500 mdpl, ya. Dengan kategori daerah sedang, vegetasi yang bisa tumbuh itu antara lain tembakau, terus kopi, coklat, atau tanaman pangan lain yang notabene mereka bisa tumbuh di daerah sedang. Nah, selanjutnya yang ketiga ada daerah sejuk. Di sini kategori ketinggian tempatnya itu 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan air laut. Vegetasinya apa? Vegetasinya itu kopi, teh, kina, sayuran, ataupun buah-buahan seperti stroberi, ya. Nah, yang terakhir di sini ada kategori daerah dingin atau lebih dari 2500 mdpl, bahwa vegetasi yang bisa tumbuh atau bisa hidup di ketinggian tempat lebih dari 2500 mdpl itu hanya satu, ya, lumut, tapi tidak ada tanaman budidaya lain, cuma satu lumut, ya. Itu untuk iklim Junghun. Saya tegaskan lagi, kalau iklim Junghun itu berdasarkan vegetasi dan ketinggian tempat, sementara kalau tadi iklim matahari itu berdasarkan garis lintang atau garis khatulistiwa. Oke, sudah ada dua klasifikasi iklim. Kita lanjut klasifikasi iklim yang ketiga. Di sini ada iklim Koppen, ya. Ini iklim yang lumayan banyak, di mana di sini ada 5 kategori. 5 kategori iklim ini A, B, C, D, dan E, ya. Di mana di sini untuk iklim A itu sendiri iklim hutan hujan tropis. Untuk wilayah Indonesia itu ada di wilayah Indonesia bagian barat, ya. Nanti ini berkesinambungan dengan materi persebaran flora dan fauna, tapi itu di kelas 11, bahwa kita itu terbagi menjadi 3 wilayah, barat, tengah, dan timur, ya. Dimana untuk Indonesia bagian barat iklim Koppennya itu iklim A, yaitu hutan hujan tropis, ya, dimana dengan kriteria curah hujan yang lebih tinggi, ya. Itu untuk iklim A. Sementara untuk iklim B, ya, di sini berkaitan dengan iklim gurun atau iklim kering, ya, di mana di sini berarti kalau gurun atau iklim kering notabene curah hujannya itu sedikit atau banyak, ya. Pasti dia curah hujannya lebih sedikit, bahkan mungkin tidak ada hujan sama sekali, ya, namanya gurun atau padang pasir. Nah, untuk yang ketiga di sini ada iklim C atau iklim sedang basah, ya, di mana di sini temperatur bulannya itu terdiri dari sekitar 3 sampai 18 derajat Celcius. Nah, untuk iklim D itu iklim dingin. Tadi sudah saya singgung di iklim Junghun dan iklim matahari, bahwa iklim dingin itu notabene itu dia berada di kawasan atau negara yang berdekatan dengan daerah kutub, ya, yaitu kutub utara ataupun kutub selatan. Nah, untuk yang terakhir di sini ada iklim E atau iklim kutub, ya, yang notabene itu memang
tidak ada budidaya tanaman ya, ataupun ada itu hanya lumut tadi berdasarkan iklim Junghun. Oke, itu ada 3. Kalau saya ulangi lagi, iklim Köppen itu terdiri dari 5, iklim A, B, C, D, dan E. Kalau iklim Junghun tadi ada daerah panas, sedang, sejuk, dan dingin. Dan iklim matahari itu ada iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Itu 3 klasifikasi iklim. Oke, selanjutnya yang keempat ada klasifikasi iklim Old Domain. Apa sih itu Old Domain? Tadi ada Junghun, ada Köppen, ada Old Domain ya. Kalau iklim Old Domain ini berdasarkan curah hujan ya. Kriterianya itu berdasarkan curah hujan, di mana di sini ada 3 kategori, bahwa iklim Old Domain itu ada bulan basah, ada bulan lembab, dan ada bulan kering. Bedanya itu di mana? Bedanya di curah hujan. Ya, kalau bulan basah berarti curah hujannya lebih dari 200 mm. Tapi kalau bulan lembab berarti itu berkisar antara 100 sampai 200 mm. Tapi kalau bulan kering berarti di bawah 100 mm dalam 1 tahun ya. Itu untuk iklim Old Domain berdasarkan curah hujan. Nah, selanjutnya ada iklim Schmidt-Ferguson. Ada Old Domain, ada Köppen, ada iklim matahari, ada iklim Schmidt-Ferguson ya. Di sini iklim Schmidt-Ferguson itu juga hampir sama dengan iklim sebelumnya, iklim Old Domain, bahwa iklim Schmidt-Ferguson ini berdasarkan juga dengan curah hujan, tapi di sini ada angka perhitungannya ya, atau rumusnya, bahwa Q sama dengan bulan kering dibagi bulan basah kali 100%. Itu nanti untuk menghitung rumus iklim Schmidt-Ferguson. Nah, di sini untuk kategorinya walaupun sama bulan basah, lembab, dan kering, tapi di sini kategorinya itu yang masuk dalam bulan basah itu lebih dari 100 mm atau milimeter per bulan. Tapi kalau untuk bulan lembab itu sekitar 60 sampai 100 mm per bulan. Sedangkan bulan kering itu sendiri sekitar kurang lebih dari 600 mm per bulan. Jadi setiap klasifikasi iklim itu memiliki kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuannya. Nah, sebenarnya sih dalam klasifikasi iklim itu banyak ya, cuma saya ambil 5 karena memang itu yang pokok, yang harus kita ketahui ya, dimana 5 ini memang sebenarnya ada di wilayah kita ya tanpa kita sadari, tapi yang paling mendasar atau paling penting itu ada di klasifikasi iklim matahari dan iklim Junghun, karena itu berdasarkan garis lintang, terus berdasarkan tempat, dan berdasarkan vegetasi. Nah, berkaitan dengan klasifikasi iklim ini, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat buat kalian. Dan saya tegaskan lagi bahwa klasifikasi iklim yang harus kalian pahami, harus kalian ketahui itu ada 5. Saya ulangi, yang pertama ada iklim matahari berdasarkan garis lintang, yang kedua iklim Junghun berdasarkan vegetasi dan ketinggian tempat, dan yang ketiga iklim Old Domain itu berdasarkan curah hujan, dan yang keempat iklim Schmidt-Ferguson itu berdasarkan curah hujan juga, dan yang terakhir iklim Köppen yang dibagi menjadi 5 kategori, yaitu A, B, C, dan E. Kita berdoa kita bisa bertemu, bertatap muka di sekolah, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.